Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat, karunia dan hidayah darinya lah kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa merasakan nikmat Ramadan, ya, nikmat untuk beramal soleh dengan pahala berlipat ganda. Ya, kita mohon kepada Allah agar menerima puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan berbagai amal soleh yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan kita juga mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah, terus menjaga amalan kita setelah Ramadan ini. Jadi jangan sampai Ramadan kita ibadahnya sungguh-sungguh, setelah Ramadan libur, tidak lagi beramal, tidak lagi rajin. Jangan seperti itu ya. Hendaknya kita istiqomah, dan istiqomah ini tidak mudah, memang butuh perjuangan, ya. Jadi bagi kita yang selama ini rajin baca Quran, selesai Ramadan terus baca Quran. Yang selama ini rajin sedekah, selesai Ramadan tetap sedekah. Yang selama ini rajin sholat malam, atau kalau di bulan Ramadan namanya tarawih, maka hendaknya selesai Ramadan sholat malam juga, ya. Jangan sampai semua amalan tadi hilang dari kita, karena kalau kita tidak istiqomah melaksanakan amalan-amalan tadi, itu tandanya Ramadan kita bermasalah berarti. Jadi hendaknya kita istiqomah melanjutkan amalan kita, walaupun bisa jadi kadarnya sedikit berkurang dibandingkan Ramadan, dan itu wajar. Karena begitu juga para nabi, ya, begitu juga para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh. Memang kalau dibandingkan bulan Ramadan, amal soleh mereka di Ramadan, di bulan Ramadan lebih banyak dan kadarnya lebih tinggi. Nah, kualitasnya dan kuantitasnya lebih banyak, lebih tinggi. Nah, tapi di luar Ramadan memang agak rendah. Tapi bukan berarti tinggalkan sama sekali. Mereka beramal, tapi kadarnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Itu wajar. Yang penting jangan ditinggalkan sama sekali, ya. Jangan sampai setelah Ramadan ini tidak sholat malam sama sekali, tidak sholat witir sama sekali, tidak lagi menyentuh Al-Quran. Jadi Al-Quran disentuhnya cuma di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, jangan jadi hamba Ramadan, ya. Kita jadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan seterusnya. Maka pertahankanlah amalan yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan, ya. Justru kesempatan di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, misalkan satu hari satu juz, ya berarti lanjutkan. Nanti sekarang misalkan kalau Ramadan satu hari satu juz, berarti di bulan ini misalkan satu harinya setengah juz atau seperempat juz, tapi terus konsisten. Dan itulah yang Allah sukai. Sebab Nabi SAW ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, adwamuha wa inqal, yaitu yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, jadi amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan teruskan walaupun sedikit. Walaupun misalkan sholat malamnya tidak 11 rakaat, kita cuma 3 rakaat misalkan, nggak masalah, tapi terus pertahankan sampai datang Ramadan lagi, baru tingkatkan lagi. Nanti selesai Ramadan begitu juga, ya. Mudah-mudahan dengan gitu kita menjadi hamba yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitabut Tauhid yang selama ini atau selama bulan Ramadan ini terputus, ya, karena ada ini, ya, ada kegiatan yaitu salat tarawih dan semacamnya. Jadi terakhir pembahasan kita yaitu sampai babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Gitu ya. Di situ kan?
yaitu bab firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kalian buat tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Ini surat Al-Baqarah ayat 22. Jadi bab ini menyinggung tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Tahu apa? Tahu apa? Padahal kalian tahu. Tahu apa maksudnya? Hah? Padahal kalian tahu bahwa Allah tidak punya tandingan, gitu maksudnya. Jangan kalian buat tandingan bagi Allah padahal kalian tahu bahwa Allah tidak punya tandingan. Nah, itu. Ini bab yang akan kita bahas. Kita langsung saja masuk riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, qala Ibnu Abbasin fil ayah. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, maksudnya tafsir ayat ini. Al-andad huwa syirk akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud tandingan tadi kan jangan kalian buat tandingan bagi Allah. Yang dimaksud tandingan di sini adalah syirik. Artinya membuat tandingan bagi Allah adalah syirik, ya. Apa itu? Seperti apa syirik di sini? Kata Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, ya. Tandingan-tandingan tadi adalah syirik dan itu lebih samar daripada gerakan semut di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi tandingan-tandingan bagi Allah itu syirik dan itu lebih samar daripada gerakan semut di batu yang hitam di tengah gelap gulita malam hari. Jadi Bapak, bayangkanlah ada semut nih. Nah, di situ, di luar situ kan. Itu kan ada batu, anggap nih. Nah, kalau ini masih terang kan, masih ada bulan kan. Anggap di luar situ, kita ada semut bergerak. Kelihatan tidak oleh kita? Tidak kan? Padahal masih ada bulan kan, masih ada cahaya ini kan, lampu kan. Maka bayangkanlah kalau semutnya ini semut hitam, di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita. Kira-kira nampak? Benar-benar samar. Itulah syirik. Syirik di sini kata Ibnu Abbas lebih samar dibandingkan gerakan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, ya. Wahwa, contohnya di sini syirik di sini yang samar seperti ini, yaitu seperti engkau berkata demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Nah, syirik yang samar di sini kata Ibnu Abbas seperti ucapanmu demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Ini syirik, demi Allah, demi hidupmu dan demi hidupku. Syiriknya dari sisi mana? Bersumpah dengan nama selain Allah. Plus udah bersumpah dengan nama selain Allah disatukan, digandengkan dengan Allah. Nah, ini udah numpuk kesalahannya. Nah, ini syirik samar kata Ibnu Abbas. Samar Bapak, ini zaman Ibnu Abbas. Artinya banyak orang yang terjatuh dalam syirik model begini. Apalagi di zaman kita, ya. Nah, ini contohnya Ibnu Abbas menafsirkan maksud dari jangan membuat apa? Tandingan bagi Allah. Yaitu ucapan seperti tadi, demi Allah dan demi hidupmu dan demi hidupku wahai fulan. Watakul atau dan seperti ucapanmu kata Ibnu Abbas, laula qulaibatu hadza la atana lusus walaulal battu fid dar la atal lusus. Dan seperti ucapanmu, kalau bukan karena anjing ini tentu pencuri memasuki rumah kita, mendatangi kita. Kalau bukan karena bebek ini, bebek yang ada di rumah ini, tentu pencuri mendatangi kita, nyatroni kita, masuki rumah kita. Nah, ini juga termasuk syirik. Kalau bukan karena apa tadi? Anjing ini, pencuri masuk ke rumah kita. Kalau bukan karena bebek ini, pencuri masuk ke rumah kita. Sisi syiriknya dari mana? Ada yang tahu? Ada dari sisi mana?
Karena gonggong. Kalau bukan karena anjing ini gonggong, kalau kayak Dianggap pelindung. Nah, ada lagi? kalau itu biasanya kalau orang dulu biasanya angsa katanya. Angsa, ya. Angsa, bebek, ya bisa. Kira-kira apa? Tadi katanya pelindung. Menganggap ya pelindungnya adalah ya apa? Anjing tadi ya. Ada lagi? Nggak disebutkan Allah sini, Pak. Nggak disebutkan. Kecuali kalau bukan karena Allah dan karena anjing ini, nah itu jelas syirik. Tapi di sini nggak disebutkan. Yang disebutkan cuma kalau bukan karena anjing ini, kalau bukan karena bebek ini, tentu pencuri sudah masuk ke rumah kita, menghabisi isi rumah kita. Iya, karena dalam kalimat tadi menyandarkan keselamatan dari pencuri kepada siapa menyandarkannya? Pada anjing kan, bukan kepada Allah. Atau tadi seperti kata Andi, perlindungan. Dia seakan-akan menyatakan perlindungan itu bukan dari Allah. Padahal ini cuma perantara. Sebab yang melindungi adalah Allah. Tapi dari kalimatnya, dia seakan-akan sudah menyatakan yang pelindungnya adalah anjing. Atau dia menyatakan keselamatan ini apa? Disandarkan pada ini, bukan kepada Allah. Seakan-akan yang menyelamatkan saya bukan Allah, tapi walaupun biasanya yang mengucapkan nggak seperti itu. Maksudnya bukan artinya yang menyelamatkan anjing, tapi lahir kalimat tersebut sudah menunjukkan keselamatannya diarahkan kepada anjing, bukan kepada Allah. Jelas Bapak ya? Nah, artinya Bapak, dalam Islam yang dinilai itu bukan cuma ini saja, tapi juga lahir. Jadi perkataan kita dinilai benar atau salah bukan dilihat dari maksudnya saja, tapi kalimatnya juga, susunannya juga. Jadi nggak bisa dalam Islam seorang mengatakan buruk, misalkan perkataan yang batil, mungkar, tapi dengan alasan niat saya baik. Nggak bisa. Misalkan ada seorang, berkata, Yahudi dan Nasoro itu tidak kafir. Tidak kafir. Loh, kamu mengingkari ayat Al-Quran yang menyatakan mereka kafir? Enggak. Maksud saya mereka ini adalah istilahnya apa katanya? Sama-sama satu bangsa, satu negara, maka kita jangan mengganggu mereka. Kalau maksudnya begitu, niatnya kan baik mungkin ya, maksudnya kan. Tapi lahir kalimatnya batil. Bagaimana dia membalikkan sesuatu yang sudah dikatakan kafir oleh Allah dinyatakan tidak kafir? Bisa jadi ada orang begitu, Bapak. Terutama para politisi biasanya. Mereka berani mengotak-atik kalimat dalam syariat demi mencapai tujuan tertentu, tujuan politik. Nah, ini bahaya seperti ini. Karena dalam syariat itu udah baku, nggak boleh kita otak-atik demi tujuan dunia, nggak boleh. Banyaknya kan itu, semua agama itu sama. Nah, itu juga kalimat seperti itu juga lihat tuh. Bahaya, itu memiliki dua sayap kan? Maksudnya apa? Semua agama itu sama. Dalam Islam nggak bisa seperti itu. Jadi harus apa adanya. Jelas Bapak ya? Nah, jadi dalam Islam sekali yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga lahirnya, lahir suatu kalimat. Kalau lahir suatu kalimat baik dan maksudnya baik, diterima. Tadi bagaimana orang bukan sama security sama itu kalimat seperti itu seakan-akan menyandarkan perlindungan dari situ, menyandarkan keselamatan kepada security bukan kepada Allah. Iya, seakan-akan lupa akan nikmat. Artinya nikmat perlindungan dari Allah kan, tapi dia sandarkan kepada security dan lupa dengan Allah. Makanya nanti akan kita singgung pada pernyataan setelahnya. Yang lebih aman begini, alhamdulillah kalau bukan karena ini, itu boleh disandarkan dulu kepada Allah. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian security ini, tentu rumah kita sudah itu boleh. Jadi sebutkan Allah di situ, karena semua nikmat yang kita rasakan dari Allah. Apa? Alhamdulillah aja tuh boleh ya. Alhamdulillah nggak masalah. Yang mana? Kalau bukan karena Allah, kemudian Alhamdulillah. Oh, enggak. Saya yakin gini, ketika seorang menyatakan kalau bukan security ini kan cuma perantara.
Nah, untuk menghilangkan kesannya keselamatan itu di tangan dia, makanya dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau bukan karena ini nggak masalah. Tapi kalau tanpa alhamdulillah dikhawatirkan begitu, jatuhnya nanti syirik kecil. Karena lahir dari kalimat tersebut menyandarkan keselamatan kepada security, bukan kepada Allah. Enggak, maksudnya ini enggak menyandingkan. Enggak. Karena orang tahu dari kalimat pertama alhamdulillah, oh berarti dia tahu bahwa ini nikmat dari Allah. Kalau bukan karena berarti ini perantara saja. Nggak masalah itu. Tapi kalau tanpa disebutkan alhamdulillah, nah ini yang dikhawatirkan gitu. Iya, maka ini Bapak, walaupun kalimat ya yang dinilai sekali lagi bukan cuma ini, tapi juga lahirnya. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an Allah katakan surat Al-Baqarah, la taqulu ra'ina wa qulun burna. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian berkata ra'ina, tapi katakan unzurna. Ra'ina itu artinya Bapak, artinya perhatikanlah kami. Unzurna artinya apa? Perhatikan kami juga. Loh kok gimana? Sama-sama perhatikanlah kami. Kenapa para sahabat dilarang mengucapkan kata ra'ina, yang artinya perhatikanlah kami? Dan para sahabat oleh Allah disuruh mengucapkan unzurna, yang artinya apa? Perhatikanlah kami. Loh, kenapa ini? Ya, karena ra'ina itu orang Yahudi memplesetkan. Ra'ina jadi artinya kamu ini punya penyakit gila, dari kata ru'unah. Jadi ketika ngomong orang Yahudi mengatakan ra'ina, niatnya bukan perhatikanlah kami, tapi kamu ini gila. Nah, ini kan kalimat ini asalnya maknanya itu benar, tapi diarahkan kepada yang bisa diarahkan kepada yang batil. Makanya Allah larang para sahabat mengucapkan itu, lalu diganti dengan yang lebih baik, unzurna. Karena kalau unzurna tidak bisa dipesetkan. Jelas Bapak ya? Nah, artinya sekali lagi dalam Islam kita itu berkata itu yang dipikirkan bukan cuma niatnya, tapi juga bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya ini benar atau tidak. Kalau sudah benar, ucapkanlah. Kalau tidak benar, walaupun niatnya baik, maka jangan diucapkan. Kadang pas nanti lagi sibuk itu banyak saudara-saudara muslim yang katanya masalah kalimat yang itu selamat diucapkan itu kan saya tahunya itu bisa ya. Iya. Tapi setelah dia mengucap itu walaupun hatinya dia tahu tapi kalimat itu mengikut apa itu. Iya, itu juga termasuk, nggak boleh. Artinya suatu perkataan seperti selamat ini ya kepada orang-orang kafir, jangan ya. Kita termasuk perkara yang diharamkan dan dilarang oleh para ulama dan dinukil ijma' oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkamud Dhimmah, yaitu mengucapkan hari raya, selamat hari raya kepada orang kafir. Walaupun tentu saja niatnya tidak untuk mengagungkan mereka kan, hari raya mereka kan, tapi lahirnya sudah mengagungkan hari raya mereka. Tak boleh ya. Ya cukup kalau mereka merayakan hari raya silakan, tapi nggak perlu kita turut serta mengucapkan selamat hari raya mereka. Jelas Bapak ya? Artinya nggak usah basa-basi lah kalau masalah kayak gini, masalah akidah apa adanya. Dan insya Allah yang pengalaman dari saya pribadi dan kerabat, saya punya teman juga orang-orang non. Ketika mereka mengadakan hari raya, saya nggak mengucapkan sama sekali. Dan mereka menghargai. Saya punya paman juga sama. Jadi paman ini non lah agamanya, inilah bukan Islam. Lucunya ketika paman saya Idul Fitri, temannya yang kafir ini mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Tapi ketika temannya ini merayakan hari rayanya, paman saya nggak mengucapkan selamat hari itu. Apakah jadi masalah? Enggak, ternyata maklumi. Itu. Jadi orang nonnya pun maklumi. Justru kalau umat Islam menyatakan selamat ini, apalagi sampai hadir di perayaan mereka, ini jatuh martabat seorang muslim, nggak ada harga dirinya. Jadi seorang muslim harus punya harga diri. Di antaranya apa? Yaitu tidak masuk ke wilayah orang-orang kafir. Perayaan mereka, ibadah mereka, dengan alasan apapun. Nah, apa ya? Kecuali kalau dalam rangka mengingkari kemungkaran. Berani nggak? Datang hari raya mereka, ketahuilah, wahai orang-orang kafir, hari raya ini hari raya kalian hari raya yang batil. Kalian sudah melakukan kemusyrikan, kalian sudah melakukan kekufuran. Berani?
Nggak mungkin kan? Makanya biarkanlah mereka merayakan hari raya mereka dan tidak perlu kita ikut serta dengan mungkin sekedar meramaikan, berdiri, duduk, atau nonton, nggak usah ya. Biarkan aja ya. Lakum dinukum waliyadin, itu aja prinsip kita ya. Nah, jadi itu Bapak ya. Jadi sekali lagi termasuk syirik kata Ibnu Abbas, yaitu ucapan ucapan seorang, kalau bukan karena anjing ini tentu pencuri sudah mendatangi kita. Dan kalau bukan karena bebek ini, bebek yang ada di rumah ini, tentu pencuri sudah mendatangi kita. Lalu kata Ibnu Abbas, wa qaulur rajuli sahibi, dan termasuk syirik juga ini. Kan tadi kan jangan kalian membuat tandingan bagi Allah. Nah, tandingan ini syirik. Contohnya apa? Kata Ibnu Abbas, seperti ucapan seorang kepada temannya, Masya Allah wa syi't, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul, dan juga ucapan seorang kepada temannya atau ucapan seorang, lammallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah ini, jadi Ibnu Abbas memberikan contoh lagi, contoh syirik ini. Ucapan seorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maksudnya apa? Misalkan gini, kejadiannya misalkan seorang mengadakan barale lah atau pesta atau apapun. Lalu dia ketika sudah selesai sudah di akhir acara, ya saya bersyukur atas kehendak Allah dan kehendak teman saya, pesta ini terlaksana dengan lancar. Atas kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Nah, ini termasuk syirik. Termasuk juga ucapan seorang kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini juga termasuk syirik. Syirik ini dari sisi apa? Ya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia dengan kata dan. Menggandengkan dan. Ya, penyetaraan. Karena dan itu mengandung makna menyetarakan sesuatu dengan sesuatu yang digandengkan. Ketika menyatakan karena kehendak Allah dan kehendak fulan, artinya kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Padahal pertanyaannya apa? Bisa kehendak Allah dan kehendak manusia sama? Bisa Bapak. Ya kita contoh ini, saya berkehendak mau ke daerah ini, tapi Allah nggak menghendaki, nyampe kita? Nggak nyampe, ya kan? Jangankan pergi jauh. Saya misalkan mau makan, mau minum sekarang. Saya pengen minum sekarang nih. Kalau Allah nggak menghendaki, bisa minum? Nggak bisa kan? Karena yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah. Makanya kan pernah ada debat antara orang Qadariyah dengan seorang ulama Ahlus Sunnah. Orang Qadariyah ini menyatakan dengan lancangnya, saya yakin, dengan siyakin-yakinnya, saya bisa meminum air yang ada di gelas ini tanpa kehendak Allah. Dia udah lancang gitu. Karena Qadariyah kan para penolak takdir. Menolak Allah itu menakdirkan segala sesuatu. Saya yakin dengan siyakin-yakinnya saya bisa meminum air ini tanpa kehendak Allah. Akhirnya dia ambil. Ini kan debat dengan seorang ulama Sunnah. Ulama Sunnahnya menyaksikan aja. Ya gini, pas mau minum dia langsung ditampar. Plak, fry. Gimana? Bisa kan? Artinya manusia bisa berkehendak, yang menentukan berhasil atau tidaknya Allah. Nah, langsung diskakmat. Cerdas. Memang seorang ulama Ahlus Sunnah cerdas ya mereka. Nggak berpikir panjang, langsung tampar, langsung nggak bisa dia. Nah itu apa ya? Jadi nggak boleh menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Maka ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu ini termasuk syirik. Karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia, walaupun niatnya bisa jadi tidak, ya karena kalau niatnya menyamakan ini syirik besar, jelas nggak diragukan. Tapi keumuman orang yang mengucapkan ini niatnya tidak untuk menyamakan, tapi walaupun begitu lahirnya perkara itu sudah menyamakan. Jadi menunjukkan sekali lagi yang dinilai bukan cuma ini tapi juga lahirnya. Apa ya? Dan juga di sini ucapan seorang kalau bukan karena Allah dan fulan, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau bukan karena Allah dan fulan, saya tidak bisa menjadi seorang ini besar seperti ini. Kalau bukan karena Allah dan ibu saya tidak menjadi orang sesukses ini.
Nah, bisa jadi ada ucapan seperti itu. Jadi Hah? bolehnya kalimat seperti itu. Nah, yang benar, nah makanya saya lanjutkan ya. Kata Ibnu Abbas, la taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bihi syirk. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abbas, jangan sertakan fulan dalam semua kalimat tadi. Kenapa? Itu semua syirik. Terus bagaimana solusinya? Ya tadi begini. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini kan syirik kan? Jadi kata Ibnu Abbas, jangan sertakan fulan. Jadi bagaimana? Kalau bukan karena kehendak Allah semata. Itu. Dan tadi kalau bukan karena Allah dan fulan, fulannya dihilangkan. Kalau bukan karena Allah, tentu tidak akan terjadi begini. Tentu saya tidak akan sukses seperti ini. Hilangkan fulannya. Atau seperti yang di atas, yang kata Ibnu Abbas, syirik itu lebih samar daripada gerakan apa? Semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Yaitu seperti ucapan engkau, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Hilangkan fulannya. Berarti apa? Demi Allah, udah selesai. Udah selesai ya? Karena kalau ditambah fulan itu semua apa? Syirik. Ya. Ini solusi pertama ya. Solusi kedua sebenarnya ada di bawahnya. Sengaja saya sebutkan saja. Bisa juga ditambah fulan, tapi jangan menggunakan kata wa, jangan menggunakan kata dan, tapi menggunakan kata summa, kemudian. Karena antara dan kemudian beda. Kalau dan itu artinya menyetarakan sesuatu dengan sesuatu yang digandengkan dengan kata dan. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan, berarti menyamakan kehendak Allah dan fulan. Tapi kalau kemudian ini tidak menyamakan, berarti berurutan. Misalnya gini, kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak fulan, tentu saya tidak akan sesukses ini. Kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak fulan, nah yang seperti ini diperbolehkan karena kemudian itu menunjukkan setelahnya di bawah yang sebelumnya. Iya, kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak fulan, kan di bawahnya kan. Tapi kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan, setara. Jelas apa ya? Maka walaupun sekilas kan cuman ini aja perkataan, kan yang pentingnya tuh nggak bisa sekali lagi. Kadang kita itu kan jadi apa, dua panitia persiapan disuruh ganti kata sambutan. Karena kan kita kalau ada kenal juga. Iya, makanya itu kita harus perbaiki ya. Sekali lagi, ini termasuk syirik kecil. Ya, karena orang yang mengucapkannya rata-rata tidak berniat untuk apa? Menyetarakan Allah dengan makhluk, tapi lahirnya sudah menyetarakan Allah dengan makhluk. Maka nggak boleh. Jelas Bapak ya? Jadi jangan yang pertama, kalau mau kita tanpa menyebutkan fulan, tanpa menyebutkan manusia sama sekali. Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan sukses seperti ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya tidak akan selamat seperti ini. Kalau bukan karena Allah, sebutkan Allah saja. Ini yang paling sempurna. Tapi kalau mau juga disebutkan fulan, jangan menggunakan kata dan, tapi apa? Kemudian atau lalu. Kalau bukan karena Allah, kemudian ibu saya tidak menjadi sosok yang sebesar ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian ayah saya, tentu saya tidak sebesar ini. Pakai kemudian atau lalu. Yang seperti ini juga boleh. Jelas Bapak-Bapak? Kita lanjut ya. Jadi berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bi ghairi llahi faqad kafar aw asyrak. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu Al-Hakim. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah kafir atau melakukan syirik. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah melakukan kekafiran atau kemusyrikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia hasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya jelas Bapak ya, sering kita dengarkan. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah kafir atau musyrik. Artinya bersumpah dengan selain nama Allah boleh atau tidak? Tidak boleh. Hukumnya apa?
Haram, karena sampai dikatakan kafir atau musyrik. Nah, makanya ini perkara yang diharamkan dan sangat diharamkan. Namun sayangnya perkara ini masih mengalir di sebagian kaum muslimin, ya, masih latah mengucapkan demi Allah dan demi Rasul, saya nggak begitu. Demi Rasul, saya nggak begitu. Demi Nabi. Nah, itulah karena sudah biasa, jadi nganggapnya oh ya biasa juga. Ya, tapi seandainya tahu bahayanya, tentu saya yakin, ya, saya husnudzon. Mungkin kebanyakan saudara-saudara kita nggak tahu kalau itu diharamkan. Iya, tanpa disadari dan nggak tahu kalau itu haram. Mungkin dianggapnya ini dalam rangka memuliakan Rasul, maka demi Rasul saya tuh ini. Padahal itu nggak boleh, Bapak ya. Sampai yang lucu kan, ada seorang ustadz yang pernah saya sampaikan dari Mesir, cerita di Mesir. Ketika itu ada orang Mesir daftar di Jamiah Islamiyah, Universitas Islam Madinah. Dalam tesnya kan ada tes ini tahriri, tes tulisan, dan ada tes syafahi, tes lisan. Jadi orang Mesir ini sudah selesai dari tes tulisan, tinggal tes lisan, wawancara. Nah, ketika wawancara ditanya, hal anta salafi? Apakah kamu salafi? Artinya mengikuti manhaj salaf. Orang Mesir ini berkata, "Nam, wallahi war rasul." Iya, demi Allah dan demi Rasul. Ini kan lucu kayak gini kan. Nah itu Bapak ya, jadi itu yang kayak gini kan penyakit yang harus kita bersihkan dari tengah kaum muslimin. Nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah ya, dengan alasan apapun, apakah dalam rangka memuliakan, menghormati, dan semacamnya ya. Itu hadis tadi ya. Jadi hadis tadi menunjukkan diharamkan dan dilarangnya bersumpah dengan selain nama Allah. Hukumnya apa tadi? Haram, bahkan itu dosa besar karena termasuk perbuatan apa? Kufur atau syirik ya. Namun pertanyaan, syirik apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Berdasarkan hadis syirik besar. Iya. Oh, kafir. Oh gitu. Disebutkan dalam hadis, ada juga disebutkan apa? Ayyuma abdin, apakah disebutkan hamba manapun yang kabur dari majikannya maka dia telah kafir. Keluar dari Islam berarti. Ada hadis yang disebutkan. Iya, gimana nih? Kafir. Bahkan ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis kan disebutkan ketika Nabi menengok penghuni neraka, kebanyakannya kaum wanita. Nabi menyatakan yakfurna, mereka kafir. Kafir apa maksudnya? Ya, maksudnya kafir kecil, bukan kafir besar ya. Jadi kafir itu dalam hadis kadang bisa bermakna kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, bisa maksudnya kafir kecil, tidak mengeluarkan dari Islam tapi dosanya besar. Begitu juga asyrok. Di sini kan disebutkan siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau musyrik. Nah, musyrik di sini asyrok, dia telah melakukan syirik. Syirik di sini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, tapi seringnya artinya gini Bapak, bersumpah dengan selain nama Allah itu bisa berkisar syirik besar, syirik kecil. Kafir besar, kafir kecil. Bisa syirik besar, kafir besar, mengeluarkan dari Islam, kalau dalam niat hati orang yang bersumpah tersebut, dia punya niat menyamakan Allah dengan, misalkan dia mengatakan demi Rasul, dalam hati meyakini Rasul sama dengan Allah. Nah, ini jelas syirik apa? Besar, kafir besar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak punya niat seperti itu, tidak ada niat menyamakan Rasul dengan Allah, cuma lahir dari kalimatnya sudah, ya kan? Ya, dia nggak ada niat seperti itu, cuman dia dalam lahir kalimatnya demi Rasul. Ini sama saja apa? Menyamakan Allah dengan Rasul kan? Nah, maka ini syirik apa? Kecil, kafir kecil. Tidak kafir keluar dari Islam, tapi apa? Dosa besar. Ya, walaupun dosanya istilahnya syirik kecil, dosa besar. Tetap syirik. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Jelas apa ya? Kita tahunya itu walaupun syirik kecil tapi dosanya sangat besar.
Dalam apa kita bisa tahunya lewat riwayat setelahnya nih. Kita baca saja. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qala Ibnu Mas'udin, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dusta, aku berdusta, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih kusukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Aku, sungguh kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih kusukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ya misalkan gini, demi Allah saya nggak lihat fulan padahal dia lihat. Ini berarti apa? Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta kan? Ya. Sedangkan bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, demi misalkan demi Lata atau demi Rasul, si fulan ada dan ternyata fulan benar-benar ada. Maka kata Ibnu Mas'ud, lebih baik saya bersumpah yang pertama tadi daripada yang kedua. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Kenapa pertanyaannya? Iya, karena bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ini dosa kan? Maksiat kan? Dosa besar kan? Tapi bersumpah dengan selain nama Allah dan jujur, itu dosanya lebih besar lagi. Karena itu apa? Syirik. Maka Bapak jangan anggap remeh syirik ya. Syirik sekecil apapun dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, Pak ya. Apa? Oh iyalah, jelas itu. Wajib itu. Wajib. Maksud Ibnu Mas'ud itu bukan berarti Ibnu Mas'ud. Maksud Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu lebih kusukai daripada sumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Bukan berarti Ibnu Mas'ud suka sumpah dengan nama Allah tapi dusta, enggak. Kedua-duanya tidak dia sukai. Tapi kalau mau harus milih, yang paling ringan dosanya ya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ya, daripada dia bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Karena yang kedua syirik, dosanya lebih besar daripada pertama. Jelas Bapak ya? Ya habis ya? Ya mungkin cukup Bapak ya. Jam berapa salat Isya? Ya udah cukup ya. Ya jadi itu pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan bab ini tentang ini ya. Jangan membuat tandingan bagi Allah, yaitu syirik. Seperti apa macam-macamnya? Inilah yang dibahas di bab ini ya. Insya Allah akan kita sempurnakan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Sebenarnya ada orang ditanya, tapi dia nggak tahu dia jawabannya Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman Rasul nggak apa-apa. Rasul ada. Sekarang udah meninggal. Rasul mana tahu? Karena Rasul zaman Rasul kan tahu dari Allah, nggak masalah. Tapi kalau sudah Rasul meninggal, nggak bisa kita nonton Allah dan Rasulnya lebih tahu loh. Rasul sudah meninggal, beliau nggak tahu kejadian yang menimpa diri kita. Nggak ada lagi. Selama wahyu masih turun, iya mungkin nggak apa-apa. Rasul masih hidup, Rasul dapat wahyu dari Allah. Tapi kalau Rasul sudah meninggal, udah terputus. Beliau nggak mengetahui kejadian apapun yang menimpa diri kita, apalagi umat manusia. Ini saya ada dapat penjelasan.